Bapak Haji Yudi Irfan Daniel selaku dosen pengampu mata kuliah SPI. Saya Aulia Terti Argianti dengan NIM 124210098 dari kelas 1D jurusan PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UTS SPI yang telah Bapak berikan. Sebelumnya izinkan saya untuk membawa satu kertas ini yang berisi pertanyaan dari Bapak yang akan saya jawab. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini ada jelaskan pengertian peradaban Islam dan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jadi peradaban umat Islam adalah perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan praktik sosial yang muncul dalam konteks ajaran Islam dan diterapkan oleh umat Muslim. Peradaban ini mencakup berbagai aspek seperti seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, politik, dan sosial. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Contohnya dalam politik ada pembentukan negara Islam. Beliau mengatur pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan ajaran agama Islam dan membuat Piagam Madinah. Terus yang kedua dalam sosialnya ada persatuan umat, menciptakan ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta pembangunan masyarakat yang saling mendukung atau adil. Terus yang di dalam ekonominya, beliau ada membangun ekonomi yang baik dengan adanya pasar dan perdagangan yang berkembang di Madinah, serta ada sistem zakat yang terorganisir membantu kaum yang membutuhkan. Terus di sini ada soal nomor 3, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Dinasti Umayyah itu pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang perkembangan ilmu pengetahuannya ada fokus pada perluasan wilayah dan stabilitas politik. Terus perkembangan sastra, terutama puisi Arab, namun sedikit kontribusi dalam ilmu pengetahuan formal, dikarenakan mempromosikan kebudayaan Arab dan bahasa Arab. Yang keduanya faktor-faktor yang mempengaruhi ada ekspansi wilayah dan kekuasaan politik. Terus yang dinasti Abbasiyahnya pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan, pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad muncul dengan pendirian Bait al-Hikmah atau yang bisa disebut juga dengan rumah kebijakan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, dan filsafat, penerjemah karya-karya Yunani. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada yang pertama kebijakan terbuka, yang kedua dukungan finansial, yang ketiga perkembangan ekonomi, dan yang keempat rasa ingin tahu. Jadi semangat yang kuat di kalangan masyarakat muslim mendorong untuk mencari pengetahuan. Yang nomor 4 soalnya, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman-zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Zaman keemasan Islam merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga ke-14 di mana dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan selama masa ini. Banyak kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk sains, matematika, kedokteran, dan filsafat, filosofi. Berikut beberapa tokoh ilmuwan muslim beserta kontribusi mereka. Di sini yang pertama ada Al-Khawarizmi, dikenal sebagai Bapak Aljabar atau yang metode aljabar dalam matematika modern.
Terus yang kedua ada Ibnu Sina, seorang filsuf dan dokter. Ia menulis teks medis yang menjadi rujukan selama berabad-abad di dunia barat. Yang ketiga ada Al-Razi, seorang dokter dan alkimiawan. Yang keempat ada Ibnu Al-Haytham, ahli optik yang mengembangkan teori tentang penglihatan dan cahaya. Dikenal sebagai pendiri metode ilmiah modern. Terus yang kelima ada Al-Farabi, seorang filsuf dan pemikir politik. Ia banyak berkontribusi dalam bidang logika dan etika, serta menggabungkan pemikiran Yunani dan Islam. Terus yang kelima ada Ibn Rus, filsuf dan komentator yang berpengaruh terutama dalam filsafat dan hukum. Terus yang keenam ada Al-Biruni, seorang polimet yang membuat kontribusi besar dalam astronomi, sejarah, geografi, serta memperkenalkan metode pengukuran yang akurat. Terus di sini soal yang terakhir nomor 5 ada jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang ditetapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Pengaruh kebijakan toleransi beragamanya, yang pertama ada terjadi kehidupan sosial yang harmonis, yang kedua pertukaran ilmu pengetahuan, yang ketiga perkembangan ekonomi konkret kebijakan, sama kebijakan Umayyah ada menerapkan kebijakan yang mengizinkan orang-orang Kristen Yahudi untuk menjalankan kewajiban mereka. Terus yang kedua ada kebijakan Abbasiyah, ada pengumpulan dan penerjemahan karya ilmiah. Terus di sini juga ada dampak bagi kemajuan. Yang pertama, kemajuan ilmu budaya seperti kedokteran, matematika, dan lainnya. Terus yang kedua ada perkembangan budaya seperti muncul beberapa tradisi seni dan sastra. Sepertinya hanya itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan UTS soal dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.